Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok U-Bytes pada hari ini akan mempresentasikan pengerjaan modul 1 sampai modul 11. Ide startup kami adalah bernama U-Bytes. U-Bytes menyediakan snack bar Yubi dan juga oat yang sehat, praktis, dan terjangkau bagi mahasiswa. Ini adalah anggota kelompok kami. Ada Nevlin Bima Syahnas sebagai CIO, lalu ada Kalista Erlina Firly sebagai anggota, lalu ada Princess Nauli sebagai anggota juga. Untuk konteksnya adalah sekitar 29,7% populasi di Indonesia itu mengonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi rekomendasi dari WHO. Masalahnya, anak muda Indonesia terjebak kebiasaan camilan tinggi gula yang merusak kesehatan, sehingga dibutuhkan alternatif camilan yang sehat tetapi tetap lezat dan juga terjangkau. Apa dampak dari masalah itu jika terus dibiarkan? Pola makan yang tidak sehat akan menurunkan kesehatan dan produktivitas remaja, serta membebani orang tua dengan risiko penyakit serta biaya kesehatan keluarga. Untuk masalah yang ingin kita pecahkan di sini adalah startup U-Bytes hadir untuk mengatasi pola konsumsi yang tidak sehat di kalangan mahasiswa dan generasi muda yang cenderung memilih camilan tinggi gula karena lebih praktis dan juga murah. Di sisi lain, snack sehat yang ada di pasaran seringkali lebih mahal dan kurang terjangkau. U-Bytes menawarkan alternatif yang dengan camilan tinggi serat dan tentunya lebih mengenyangkan. Di sini kami menggunakan data pendukungnya yaitu dari sumber analisis survei konsumsi makanan individu SKMI 2014. Untuk areanya adalah makanan, industri pertanian dan pengolahan pangan, dan bidang pengolahan dan pengemasan pangan. Analisis masalah. Stakeholders yang terpengaruh. Untuk masalah pola konsumsi yang tidak sehat di generasi muda, yang cenderung memilih camilan tinggi gula dan rendah nutrisi. Kelompok yang terkena dampak dapat mencakup anak muda maupun orang tua. Dampak bagi stakeholders. Untuk masalah pola konsumsi tidak sehat di generasi muda yang cenderung memilih camilan tinggi gula dan rendah nutrisi adalah anak muda atau remaja sebagai konsumen utama yang langsung merasakan dampak kesehatan seperti obesitas, kurang gizi, dan penurunan produktivitas. Sedangkan untuk orang tua yang pastinya akan menanggung biaya kesehatan dan khawatir terhadap tumbuh kembang anak. Penyebab masalahnya tentu karena camilan tinggi gula yang lebih mudah diakses dan harganya lebih terjangkau dibandingkan camilan sehat. Serta kurangnya edukasi gizi sejak dini membuat anak muda tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya memilih makanan bergizi. Dan juga gaya hidup serba cepat mendorong konsumsi makanan praktis yang umumnya tinggi gula dan rendah nutrisi. Hubungan anggota dengan kelompok. Sebagai tim lintas jurusan dari hubungan internasional, ekonomi pembangunan, dan teknik mesin, kami memiliki kombinasi keahlian yang saling melengkapi untuk mengatasi masalah pola konsumsi yang tidak sehat di kalangan anak muda. Kepedulian ini mendorong kami untuk menghadirkan solusi nyata berupa snack bar berbahan ubi dan oat yang sehat dan juga terjangkau. Segmen sasaran konsumen. Sasaran utamanya adalah pelajar atau mahasiswa yang berusia 15-25 tahun yang tinggal di semi perkotaan. Untuk sasaran sekundernya di sini kita ada kantin kampus. Segmentasi konsumen dan persona. Kelompok utama. Untuk persona di sini kami mewawancarai Asia Sinara, usia 20 tahun, lokasinya di suburban. Dia memiliki peran dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai ketua umum. Profil pelanggan, pendidikan terakhir adalah lulus SMA, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya mahasiswa, minat dan hobinya menulis dan membaca. Sumber informasi utamanya berasal dari media sosial. Preferensi belanjanya sebagian besar online. Kenyamanan dengan teknologi sedang.
Media sosial favorit adalah Instagram, dan tempat berkumpul secara offline adalah pojok statistik kampus. Jobs to be done in alternative. Oke, untuk fungsional, sebagai mahasiswa dia mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, serta aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan baik di dalam kelas maupun luar kelas. Untuk aspek emosional, sebagai mahasiswa tidak mudah stres tetapi memiliki motivasi dan merasa lebih tenang. Aspek sosial, sebagai mahasiswa ingin dapat bekerja sama dengan teman dan membangun relasi yang baik. Alternatifnya saat ini, sebagai mahasiswa ia mencari materi di internet atau membaca materi dari buku dan berdiskusi dengan teman. Kekurangan dari alternatif saat ini, sebagai mahasiswa, solusi yang ada seperti mencari materi di internet atau berdiskusi dengan teman kadang masih kurang membantu karena penjelasannya tidak selalu jelas dan tidak semua masalah bisa langsung teratasi. Validasi masalah. Di sini ada daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Bernama Michelle Kalista sebagai mahasiswa, ada Nirwana Zevanya sebagai mahasiswa, ada juga Narendra Bima sebagai pegawai swasta. Validasi masalah, total konsumen potensial pengguna yang diwawancarai secara online ada 5, secara offline ada 5, dan secara daring ada 6. Berapa persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi? Ada 3 orang. Dan berapa persen yang tidak puas dengan alternatif saat ini? Ada 2 orang. Solusi dari kami, snack bar, ubi, dan oat, camilan padat gizi berbahan lokal yang tersedia dalam berbagai rasa, dikemas praktis dan terjangkau untuk dibawa ke sekolah atau kampus. Teknologi inti atau metodologi, kami menggunakan metode pengolahan pangan berbasis bahan lokal seperti pengeringan dan pemanggangan ubi. Saya Calista Erlina Firly dengan NPM 24011010035. Jadi pada slide ini kita akan membahas solusi yang kami tawarkan. Solusi yang kami tawarkan adalah Snack Bites, merupakan snack yang berbahan dasar ubi dan oats yang sehat, praktis, dan terjangkau. Produk ini memiliki kandungan serat tinggi dan tanpa tambahan gula berlebihan. Keunggulan utama Ubites adalah menggunakan bahan lokal bergizi dengan harga yang ramah bagi mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan solusi. Ubites memberikan manfaat fungsional berupa energi dan rasa kenyang lebih lama. Secara emosional, konsumen merasa lebih tenang karena memilih cemilan yang lebih sehat. Secara sosial, konsumen dapat menunjukkan gaya hidup sehat. Selain itu, Ubites juga mendukung petani lokal dan mendorong pola konsumsi yang lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pesaing langsung dari produk kami adalah Fitbar, Quaker Oat Bar, dan Kinber. Sedangkan pesaing tidak langsung adalah cemilan populer seperti Citato, Oreo, dan Pringles. Posisi Ubites adalah sebagai cemilan sehat, lezat, mengenyangkan, dan tetap terjangkau bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pesaing di Indonesia. Pesaing langsung kami adalah Fitbar dan Quaker Oats Bar. Secara global terdapat Kinber, RX Bar, dan Nature Valley. Sementara itu, cemilan seperti Citato dan Oreo menjadi pesaing tidak langsung karena sama-sama menjadi pilihan konsumen saat mencari cemilan. Slide ini kita akan membahas tentang analisis makro. Terdapat beberapa tren yang mendukung bisnis kami, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan peluang pemanfaatan ubi sebagai bahan pangan lokal. Namun, kami juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim yang dapat memengaruhi pasokan bahan baku, serta persepsi bahwa ubi dan oat kurang menarik bagi generasi muda. Pada slide ini kita akan membahas proyeksi keuangan sederhana. Berdasarkan proyeksi kami, pada tahun pertama Ubites masih mengalami kerugian karena fokus pada pengembangan produk dan pemasaran. Namun pada tahun kedua dan tahun ketiga pendapatan meningkat sehingga usaha mulai menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih baik lagi. Pada tahun ketiga kita menunjukkan keuntungan sebesar 82.044.900. Selanjutnya kita akan bahas tentang prototipe Ubites. Prototipe kami berupa snack bar sehat dari ubi dan oat yang dikemas secara sederhana. Prototipe ini digunakan untuk menguji rasa, tekstur, tingkat kenyang, serta minat beli konsumen saat ingin
ingin membeli produk kami. Saat ini produk masih dalam tahap awal dan belum mencakup produksi massal maupun sertifikasi resmi. Slide ini membahas tentang validasi prototipe. Kami melibatkan 12 responden dengan uji coba produk, sebanyak 11 orang menyukai prototipe yang kami buat. Mereka menilai rasa Yubites enak, tidak terlalu manis, mengenyangkan, dan memiliki harga yang terjangkau. Masukan yang kami terima adalah perlunya varian rasa yang lebih banyak serta perbaikan desain kemasan. Analisis persaingan. Ubites memiliki keunggulan dibanding pesaing seperti Fitbar yang memiliki jenis pesaing langsung, kekuatan perusahaan besar dan terkenal, namun kelemahannya kurang padat dan kurang mengenyangkan. Kemudian ada Soyjoy yaitu pesaing tidak langsung, kekuatan pasarnya adalah jangkauan distribusi nasional. Terus kemudian harganya relatif lebih mahal dari kompetitor. Dengan pesaing, Ubites memiliki keunggulan yaitu menggunakan ubi ungu lokal yang kaya antioksidan dan dipadukan dengan oat yang tinggi serat. Produk kami lebih mengenyangkan, memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, serta ditawarkan dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Pada slide ini kita akan membahas tentang ukuran pasar dan go to market kami dilakukan melalui saluran digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, serta saluran fisik seperti sampling produk, booth kampus, dan penitipan produk di kantin. Dengan strategi ini, kami dapat menjangkau mahasiswa sebagai target utama secara lebih efektif. Pada slide ini kita akan membahas ukuran pasar. Tam Ubites adalah pasar cemilan sehat mahasiswa secara keseluruhan yaitu sebesar 60 juta per tahun. Selanjutnya, SAM adalah pasar mahasiswa yang dapat kami layani pada tahap awal sebesar 40 juta per tahun. Sedangkan SOM adalah bagian pasar yang realistis dapat kami raih dalam 2 tahun pertama melalui penjualan di kampus, marketplace, dan kantin yaitu sebesar 21,6 juta. Slide ini membahas model pendapatan atau strategi harga. Ubites menggunakan model pendapatan utama berupa e-commerce melalui marketplace dan media sosial. Selain itu, kami juga menggunakan model bayar per penggunaan di mana konsumen membeli produk sesuai kebutuhan mereka. Pada slide ini kita akan membahas tentang land canvas dari Ubites, menunjukkan bahwa masalah utama yang kami selesaikan adalah tingginya konsumsi camilan yang tidak sehat di kalangan anak muda. Solusi kami adalah snack bar ubi dan oat yang sehat, mengenyangkan, dan terjangkau. Target pasar utama kami adalah pelajar dan mahasiswa dengan saluran penjualan melalui kampus, marketplace, dan kantin-kantin sekolah. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pendekatan go to market, yaitu yang dimana untuk fokus geografis yaitu di Surabaya sebagai wadah utama, yang dimana mengingat basis produksi dan jaringan awal ada di sini. Fokusnya itu terdapat pada kampus-kampus besar seperti UNER, ITS, dan Ubaya serta SMA favorit di Surabaya. Kemudian untuk saluran pemasaran digital yaitu ada di Instagram, TikTok, Threads, Twitter, dan WhatsApp. Kemudian saluran pemasaran fisik yaitu ada di brosur, selebaran, sampling produk, tutup jual di kantin, dan booth kampus. Kemudian untuk GTM Mitra yaitu micro influencer mahasiswa di Instagram, TikTok yang berkonten gaya hidup sehat, organisasi kemahasiswaan BEM atau UKM, sebagai reseller di kampus, kantin sekolah, dan komunitas olahraga di Surabaya. Kemudian JTM pesaing yaitu pesaing satu hebat dengan iklan di TV dan sponsor acara. Kemudian untuk KPI pemasaran yaitu jumlah yang terjual per bulan, biaya akuisisi pelanggan CAC, tingkat pembelian ulang repeat buy rate, kemudian jumlah reseller, tingkat konversi di marketplace, dan margin kotor per unit. Kemudian untuk segmen pelanggan utama yaitu ada di pelajar atau mahasiswa berusia 15 sampai 25 tahun yang tinggal di semi perkotaan. Kemudian untuk UVP, cemilan sehat ubi oat lezat, mengenyangkan, dan terjangkau bagi mahasiswa. Untuk penjualan dan layanan pelanggan yaitu layanan pelanggan itu terletak pada media sosial. Kemudian di sekitarnya ada penjualan langsung di kampus melalui mahasiswa, melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta titip jual di kantin atau warung sekitar untuk menjangkau konsumen lebih luas. Kemudian
salon distribusi yaitu di Shopee dan Instagram. Kemudian untuk pengalaman pelanggan yaitu untuk online berada di survei Google Formulir offline di FGD dan wawancara mendalam. Kemudian untuk KPI penjualan yaitu Ubase akan melacak jumlah unit terjual per bulan di setiap platform Tokopedia, Shopee, penjualan langsung. Tingkat konversi toko online, tingkat pembelian ulang, dan total pendapatan per bulan. Untuk saluran penjualan digital yaitu ada di kantin kampus dan semua pelanggan utama itu mahasiswa atau pelajar berusia 15 sampai 25 tahun. UVP-nya yaitu cemilan sehat, ubi oat lezat, mengenyangkan dan terjangkau bagi mahasiswa. Kemudian keuangan. Untuk modal pendapatan yaitu ada di modal e-commerce dan modal bayar per penggunaan. Kemudian untuk penetapan harga yaitu ada di unit of sale, unit snack value batch, dan selling price per unit yaitu sebesar 12.000 per pouch. Untuk proyeksi tahun pertama yaitu revenue-nya itu sekitar 12.430.570 rupiah. Untuk operating profit yaitu sebesar 4.857.249. Untuk model pendapatan atau harga. Untuk model pendapatan untuk segmen pelanggan utama yaitu ada di model e-commerce. Kemudian yang kedua ada unit penjualan yang dimana itu unit dan snack per batch. Kemudian harga jual per unit yaitu 12.000 per pouch. Kemudian yang ketiga itu unit yang diharapkan akan terjual dalam 1 tahun yaitu 500 pouch. Kemudian pertumbuhan yang diharapkan yaitu setiap bulan yaitu 10%. Nah, di sini ada biaya dan pendapatan asumsi utama dalam yang terdapat dalam tabel, kemudian diagram lingkaran dan grafik. Yang dimana ini merupakan pendapatan versus laba bersih ekonomi unit. Kemudian untuk proyeksi laba dan rugi itu ada ringkasannya. Yang pertama itu pertumbuhan pendapatan persentase selama 12 bulan yaitu ada di 185%. Kemudian titik impas pada laba bersih bulan yaitu 7. Kemudian jumlah kas yang dibutuhkan yaitu hingga titik impas yaitu sekitar 5.903.172.000 rupiah. Kemudian untuk ekonomi unit dan analisis impas. Untuk pendapatan tahun pertama yaitu sekitar 12.830.570 rupiah. Kemudian untuk laba kotor untuk tahun pertama yaitu 6.415.285 rupiah. Kemudian laba bersih tahun pertama yaitu 4.857.249 rupiah dan bulan impasnya itu 7. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu untuk tujuan untuk bulan 1 sampai ke 3 yaitu adalah finalisasi formula produk. Kemudian tujuan untuk bulan 4 sampai 6 itu buka toko di Tokopedia dan Shopee atau lainnya. Kemudian tujuan untuk bulan 7 sampai 9 yaitu ke masuk 5 kantin kampus dan kolaborasi dengan influencer. Kemudian untuk tujuan untuk bulan 10 sampai 12 yaitu evaluasi penjualan dan ekspansi ke Malang atau Sidoarjo. Kemudian untuk penilaian viabilitas usaha yaitu untuk indeks kelangsungan hidup Ventura yaitu sebesar 93,33%. Kemudian untuk kekuatan yaitu kekuatan utama Ubase adalah penggunaan ubi ungu dan oat yang tinggi serat sehingga lebih mengenyangkan dibanding camilan biasa. Pemanis alami dari madu dan harga yang terjangkau juga menjadi nilai tambah yang bekerja dengan baik adalah penerimaan rasa oleh konsumen, yang dimana konsep healthy snack yang relevan
serta promosi melalui media sosial dan kampus. Kemudian untuk area perbaikan yaitu area utama yang perlu ditingkatkan adalah variasi rasa produk, konsistensi produksi, dan jangkauan pemasaran agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu perlu penguatan branding serta perluasan saluran distribusi agar Ubites lebih mudah ditemukan dan dibeli oleh target pasar. Oke, untuk timelinenya itu pada bulan pertama sampai 3 yaitu eh, finalisasi formula produk yang dimana kebutuhan tim itu ada ahli gizi, kemudian sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu bahan baku, sumber daya yang fisik yang dibutuhkan funds needed yaitu 5 juta, kemudian bulan 4 sampai 6 itu buka toko Peda dan Shopee yaitu kebutuhan tim itu admin, kemudian sumber daya fisik yaitu gudang dan sumber daya fisik yang dibutuhkan funds need-nya itu 8 juta, kemudian bulan 7 sampai 9 yaitu masuk ke kantin kampus dan kolaborasi dengan influencer yaitu kebutuhan tim pemasaran di mana sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu stok produk, kemudian sumber daya fisik yang dibutuhkan views needed yaitu sekitar 10 juta, kemudian bulan 10 sampai 12 yaitu evaluasi penjualan dan ekspansi Kemalang Sidoarjo yaitu logistik yang dimana sumber daya yang dibutuhkan yaitu reseller yang dimana memakan sekitar biaya 15 juta. Oke, di sini ada venture team yang dimana itu ada saya sendiri, Nevlin Bima Syahnas, yang dimana perguruan tinggi saya itu di UPH Veteran Jawa Timur, bidang ilmunya itu CEO, kemudian keterampilan pemrograman, peran dalam kelompok itu strategi apakah berkeinginan melanjutkan usaha ini, kemudian ada kedua anggota saya yaitu Kalista Erlina Firly yang dimana sama dengan saya yaitu UPN Veteran Jawa Timur untuk perguruan tingginya yaitu kemudian bidang ilmunya itu anggota, kemudian keterampilan penjualnya itu eh, penjualan dan akuntansi, kemudian peran dalam kelompok adalah riset pasar, kemudian ada ketiga itu Princess Nauli yaitu yang ketiga yang dimana perguruan tingginya itu sama juga yaitu UPN Veteran Jawa Timur yang dimana bidang ilmu itu anggota, keterampilan berpresentasi, kemudian peran dalam kelompok yaitu pemasaran. Untuk mentor saat ini yang dibutuhkan yaitu ahli pangan, pebisnis kuliner sehat, dan mentor regulasi BPOM atau halal. Kemudian untuk mentor membutuhkan mentor untuk area yaitu formulasi produk, masa simpan, izin edar, pasokan ubi, dan strategi pasar. Untuk ringkasan kelompok usaha yaitu gambaran umum yaitu Ubatch adalah startup cemilan sehat berbasis pangan lokal Indonesia yang sedang dalam tahap pengembangan. Kami memproduksi snack bar dari ubi, ungu, dan oat, dua bahan yang kaya serat dan antioksidan dengan harga terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa. Di tengah maraknya camilan tidak sehat di lingkungan sekolah dan kampus, Ubatch hadir sebagai alternatif yang praktis, bergizi, dan bangga menggunakan bahan lokal. Kemudian misi. Untuk misi kami adalah menghadirkan camilan sehat berbahan pangan lokal Indonesia yang terjangkau dan fungsional untuk mendukung gaya hidup aktif generasi muda Indonesia. Kemudian untuk relevansi sosial ekonomi, pelajar dan mahasiswa rentan terhadap pola makan buruk karena keterbatasan waktu dan pilihan camilan sehat yang terjangkau. Di sisi lain, potensi ubi ungu sebagai bahan pangan lokal bergizi tinggi belum dimanfaatkan secara optimal. Ubites menyediakan camilan sehat yang nyata bagi generasi muda dan memanfaatkan pangan lokal Indonesia. Sekian, terima kasih. Misi kami adalah menghadirkan camilan sehat berbahan pangan lokal Indonesia yang terjangkau dan fungsional untuk mendukung gaya hidup aktif generasi muda. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.